Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shodiqul Wafa. Di sini saya akan membahas materi kelas 7 tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, sepeninggalan baginda Nabi Muhammad SAW, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 4 sahabat Nabi yang paling berjasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Hal itu bukan tanpa dasar. Mereka merupakan pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah secara langsung. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ia lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi atau 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Abu Quhafa. Abu Bakar merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta bahkan jiwanya rela ia korbankan untuk membela agama Islam. Ia diberi gelar As-Siddiq atau yang benar oleh Rasulullah. Ia adalah orang pertama yang mengakui dan membenarkan bahwa Rasulullah telah melakukan Isra Mi'raj. Bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha merupakan hal yang mustahil. Dalam waktu hanya sepertiga malam saja, merupakan suatu kebohongan yang besar. Semasa kepemimpinan beliau, umat Islam menghadapi banyak cobaan. Dari banyaknya orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, serta banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketegasan beliau, semua masalah tersebut dapat diatasi. Yang kedua, Umar bin Khattab. Nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi. Sebelum masuk Islam, ia merupakan orang yang paling ditakuti oleh umat Islam karena keberaniannya. Begitu masuk Islam, justru sebaliknya, orang-orang kafirlah yang takut kepadanya. Keberaniannya dalam mempertaruhkan jiwa dan raga dalam membela agama Islam, sehingga beliau dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau juga memiliki gelar Al-Faruq karena kemampuannya dalam memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan dalam setiap segi kehidupannya. Ia merupakan sahabat setia yang keras kepala namun berhati sangat lembut. Ia sangat keras terhadap orang-orang kafir namun lembut terhadap orang-orang yang baik. Semasa menjadi khalifah, ia selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Lebih baik tidak makan dan tidak tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Sering berkeliling di rumah-rumah warga setiap malam tanpa sepengetahuan mereka, menjadi penjamin pedagang dari gangguan perampok, bahkan tak segan untuk menyuapi seorang janda yang tua buta sedang sakit ketika ia berpatroli malam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab merupakan seorang pebisnis yang ulung, yang kaya raya namun sangat dermawan. Ia tak segan mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Beliau membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara 2,5 kg emas saat itu. Kemudian diwakafkan untuk umum. Kemudian hibahkan 1.000 ekor unta
70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham untuk keperluan perang Tabuk, menyumbangkan ribuan karung gandum yang diangkut oleh 1000 ekor unta untuk diberikan kepada kaum miskin ketika terjadi bencana kekeringan. Utsman bin Affan merupakan orang yang paling beruntung menikahi putri kedua dan ketiga Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Hal inilah yang menjadikan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzurrunain atau pemilik dua cahaya. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama asli beliau adalah Haidar bin Abu Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Orang yang kedua mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, tepatnya setelah Khadijah. Sejak kecil, Ali diasuh oleh Rasulullah sebagai anak angkat, yang dilanjutkan ketika hijrah ke Madinah. Ia dinikahkan dengan Fatimah. Di usia remaja, sejak waktu pertama turun, beliau banyak belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Menjadi seorang yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Rasulullah pun tak segan mengatakan, "Aku adalah kota ilmu," sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Selama menjabat sebagai khalifah, ia banyak memecahkan masalah umat dengan kecerdasan dan kesabarannya, memperbaiki sistem keuangan negara, membangun infrastruktur, mengembangkan ilmu bahasa untuk memudahkan orang dalam mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah mereka, para penerus perjuangan dalam mendakwahkan agama Islam dengan berbagai keistimewaan.